enakan deh perut apa pantat gue pas Oh ini TikTok. TikTok anjing. Kan gue bilang gue lagi live di TikTok. Tuh dia wadahnya udah turun tuh pakai Nikita Slim. Coba telanjang deh. Telanjang. Jangan nanti lu nggak bisa lagi X lagi. Gini aja deh udah nggak segini tuh coba. Telanjang deh. Ya telanjang. Jangan nanti kamu di X banner lagi. Di X banner. Tuh minum Nikita Slim tuh. Pada beli cus. Kalau live mandi di TikTok di ban nggak? Ya toleransi harus bener-bener deh di Indonesia ini. Tahu aja kemarin gue habis ke Monkey Forest. Dikasih monyet, thank you loh. Jadi ya, soal yang katanya Ustadz somat sih apa sih namanya gue lupa. Nggak terlalu ngeh namanya. Dia nggak boleh masuk, itu bukan di boykot tapi tidak boleh masuk. Ya bukan di boykot. Bedain. Ngapain lagian? Gue tadi pagi nonton. Gue tuh lagi demen nonton berita. Terima kasih love-nya. Gue tuh lagi demen banget nonton berita. Dari pagi tuh gue nonton tapi pakai handphone. Ya kali kantornya Kedubes Singapura di Indonesia, di Jakarta di apa namanya, di demoin. Ngapain sih? Ya ampun, kagak ada urusannya. Makanya biasain deh rakyat Indonesia ini apa-apa tuh baca. Jangan cuma dengar katanya. Terus dengar tapi dari orang yang udah ditambah-tambahin. Jangan, kan surat edarannya dari Singapura kan udah keluar. Dibaca. Kalian jangan mau diprovokasi. Kan jangan mau cuma dibayar 100.000, 150, kalian ikut-ikutan demo. Ngapain? Jangan, nggak usah, kasihan keluarga di rumah. Kalau ditangkap polisi gimana? Nanti yang disalahin polisi lagi. Nanti kalau kena pentung polisi, yang disalahin polisi lagi. Padahal kalian yang demo kadang-kadang suka rusuh. Nggak usah, ngapain? Udah di rumah aja, cari kerja yang bener. Ngapain ikut-ikutan ngedemo? Ngerti juga enggak yang didemoin, kadang-kadang suka aneh. Ntar dibilang aneh, nggak terima. Tapi orang-orang sini tuh gampang banget di brainwash otaknya. Jangan percuma sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jadi tukang demo, ikut-ikutan demo. Ngapain? Udahlah, mendingan sekarang kalau mau dengerin ceramah bener-bener ustadz yang ceramahnya tuh yang bikin hati dan pikiran tuh tenang, tidak menjatuhkan agama lain, menceritakan tentang perjalanan kisah Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain. Jangan bawa salib, jangan bawa agama Hindu, jangan bawa agama Buddha. Jangan, udah paling bener omongin aja agama kita sendiri, gimana Islam ini bisa terbentuk. Bagaimana orang-orang Islam ini orangnya tuh yang sabar-sabar, tawakal, penuh dengan keikhlasan. Udah, nggak usah lah bawa-bawa salib itu begini salib. Nggak usah, udahlah, emang dari dulu itu agama udah ada. Dari dulu, kalau kalian baca sejarah tentang Nabi, itu dari dulu agama Kristen udah ada, agama Buddha udah ada, agama Hindu udah ada. Mau diapain? Nggak bisa diapa-apain. Umatnya pun banyak di seluruh dunia. Udah, semua agama menurut gua baik karena mereka percaya akan adanya Tuhan. Semua agama menurut gua mengajarkan hal-hal kebaikan. Gak boleh nyolong, gak boleh bohong, gak boleh berzina. Semua agama mengajarkan hal itu kok. Gak ada yang namanya LGBT. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Beda aja sama cara kita, bagaimana kita menyembah Tuhannya masing-masing. Udah gitu aja. Makanya gua tuh lebih suka ustadz-ustadz yang kalau ceramah tuh ya kayak Ustadz Guf Miftah tuh, dia tuh nggak Ustadz jemaah itu siapa tuh, alhamdulillah Ustadz apa, gue jadi lupa nama ustadznya. Terus sama suaminya Kartika Putri juga kalau ceramah tuh syahdu.
Lah, emang semua agama mengajarkan hal yang baik-baik? Mana ada agama lain ngajarin ngebunuh itu boleh? Coba. Semua agama itu mengajarkan hal yang baik. Agama Islam mengajarkan hal yang baik. Agama Kristen mengajarkan hal yang baik. Agama Buddha mengajarkan hal yang baik. Agama Hindu mengajarkan hal yang baik. Di mana letak yang gak baiknya? Agama apa lagi tuh? Satu lagi. Aduh, jadi lupa kan gue kan. Yang gak baik itu kalian, umatnya, bukan agamanya. Yang gak baik, yang bikin jadi gak baik itu kalian, umatnya. Agama tuh semua mengajarkan hal yang baik. Mana ada di agama yang lain dibilang jadi perek itu boleh. Buktinya di agama gue banyak yang jadi perek. Ayo, mau gimana? Nah, semua dilanggar tuh sama umatnya, bukan agamanya. Yang langgar itu umatnya, manusianya yang menganut agama masing-masing. Di agama gue nggak boleh jadi homo, main tusuk-tusukan bool. Tapi banyak di agama gue, gimana dong? Ayo. Di agama gue mulutnya pada kayak teh anjing. Banyak kan, termasuk netizen. Di agama gue orang banyak banget yang ngejudge, padahal di agama nggak boleh. Di agama gue nggak boleh ngejudge orang. Tapi di agama gue banyak banget yang suka ngejudge orang, termasuk netizen, termasuk gue. Puas nggak lu? Apalagi netizen yang nggak pernah kenal artis. Robby, thank you. Yang nggak pernah kenal artis, nggak pernah kenal gue, nggak pernah negor gue, nggak pernah tahu tentang gue, tiba-tiba ikut-ikutan nyonyorin tentang gue. Kan sinting, di agama gue nggak diajarin kayak gitu. Tapi umatnya banyak yang kayak gitu. Gimana dong? Makanya nggak usah ngomongin agama lain deh. Agama kita sendiri aja dulu deh yang kita anut. Orangnya udah pada bener belum? Di agama Islam mana ada yang boleh nonton bokep? Tapi di agama Islam juga banyak yang nonton bokep. Gimana dong? Termasuk kalian nih yang lagi nontonin gue. Cuma kagak ada aja yang berani ngomong. Diam-diam semua. Giliran satu viral ikut-ikutan. Satu viral ikut-ikutan. Satu ini viral ikut-ikutan. Ini viral ikut-ikutan. Susah orang Indonesia mah. Gak bisa disundut dikit langsung nyamber kayak bensin. Susah. Udah dibilang di agama Islam ya, nikah dulu baru ML. Ini enggak, ML dulu baru nikah. Ada juga yang enggak dinikah-nikahin. Itu kan agama gue ngajarin gitu kan. Di Islam tidak boleh berzina. Nih tapi yang nonton gue nih 1,8K banyak banget yang berzina nih tanpa status pernikahan. Udahlah, makanya kalau ngomongin soal agama tuh ribet. Udah, gini-gini aja udah. Yang penting bisa makan lu pada, yang bisa pada bayar kontrakan, bisa pada bayar KPR, bisa pada bayar anak sekolah, cukup. Gue nikah dulu baru gue pecah perawan. Gak ada gue nikah, gak ada gue bunting dulu atau pecah perawan dulu baru nikah, nggak ada. Berarti lo nggak tahu cerita tentang gue, nggak ngikutin tentang gue. Gue mah biar kayak begini, nikah dulu baru pecah perawan gue. Emangnya anak-anak zaman sekarang umur masih pada pinyik, makingnya udah pada ditoblosin semua, umur masih pada pinyik, udah pada jadi gay semua. Udahlah. Kalau orang-orang Indonesia tuh lebih seneng lihat orang susah dibanding lihat orang seneng. Kalau lihat orang susah tuh tertimpa masalah, happy. Tapi kalau ada orang happy, pada sewot semua. Gak ada yang bisa terima. Mau itu netizen kek, orang yang gak dikenal kek. Pokoknya kalau lihat bahagia, benci aja bawaannya. Sampai gak mikirin keluarga, sampai gak mikirin anak,
sampai nggak mikirin token listrik. Ntar kalau dibalikin omongannya netizennya marah. Gak ngaca. Lu juga gitu. So tau lo kayak temen akrab gue. Kalian tuh kenapa sih lucu banget? Kalian tuh selalu menganggap bahwa kalian tuh adalah best friendnya dari Nikita Mirzani gitu. Jadi kalau ngomong tuh kayak so akrab, so kenal gitu. Kayak tidak ada jarak di antara kita gitu. Kenapa sih gitu netizen? Aneh banget. Kayak lu tuh temen gue tuh udah belasan tahun gitu, yang tahu seluk beluk gue dari dulu gitu. Coba deh kalian tuh juga ngaca, kasih jarak antara artis sama rakyat biasa. Jangan seolah-olah kalian tuh kalau ngomong lu nggak ngaca, berasanya kayak akrab banget gitu sama gue. Kayak akrab gitu, kayak sering nongkrong, sering whatsappan gitu. Gitu, kalian seneng ya kayak begitu? Kalian tuh kalau kayak gitu tuh kenyang ya, kenyang, happy hidupnya. Tuh gimana sih? Coba kasih tau gue deh. Happy gitu kalian. Ntar abis pulsa beli lagi kuota, ntar abis kuota beli lagi, ntar melakukan gitu aja melulu, di repeat sampai 15 tahun ke depan. Yang miskin makin miskin, yang tolol makin tolol. Segalalah urusan KPR gue diurusin, segalalah kerjaan gue diurusin. Kalian kagak ada yang bisa kalian nggak ada yang ngurusin kerjaan atau rumah tangga atau keluarga kalian gitu. Kalau ngurusin orang tuh bayarin sekalian, itu yang bener. Yang tergolong rakyat biasa yang mana? Lu rakyat biasa lu. Di blok TV. Iya, TV-nya gue blok. Pakai batu bata, blokin pakai batu bata. Segala urusan gue di blok di TV, diurusin. Yang ada jangan salah, yang ada gua yang blacklist TV. Jangan suka diputer-puter balikin netizen, jangan. Kan ada tuh di YouTube Nikita blacklist salah satu stasiun TV di Indonesia. Gue mah gak ada takutnya. Jangan suka diputer-puter balik. Dibilangnya gue yang di boykot, TV yang gue boykot. Jangan suka puter balikin fakta ya. Kasihan ngelihat di hidup gue. Ngapain lu liatin, tolol? Udah tau kalau kasihan jangan diliatin. Gue mah biar kayak begini, gue masih bisa makan enak. Masih bisa liburan, anak gue gak ada yang terlantar. Sana dalamnya gak ada yang kendor. Gak ada yang bolong-bolong. Apanya mau dikasihanin? Artis juga gak ada netizen gimana? Dulu 8 tahun yang lalu gak ada netizen yang kayak begini. Artis banyak-banyak aja. Gue main film udah berapa puluh film santai-santai aja. Sekarang aja udah pada kacau. Kalian tuh baru lahir tuh 5 tahun belakangan ini. Sebelumnya tuh nggak ada netizen yang begini sebelumnya. Kalian tuh baru tumbuh, tau nggak? Baru hidup, baru meletek, baru 5 tahun. Lah gue jadi artis udah 13 tahun. Nggak ada dulu netizen begini, nggak ada. Karena dulu tuh kita cuma mainnya apa? Twitter itu juga cuman untuk ngeliat postingan-postingan artis luar negeri. Ada juga pet itu yang kita add itu cuman teman-teman deket.
nggak ada Instagram juga belum terlalu hits kayak sekarang. TikTok apalagi baru meletek, TikTok aja baru lahir. Aduh, udah tuh pengguna sosial media itu sekarang banyak kan anak kecil yang suka ngocok, yang suka nonton bokep, ngelem ibon, atau enggak ibu-ibu yang stres, lakinya nggak pulang-pulang, nggak dikasih belanja duit, atau lakinya pergi lagi sama perempuan lain, stres akhirnya dicurahin ke sosial media. Atau enggak laki-laki yang pengangguran, nggak bisa apa-apa, otaknya udah buntu, kerja juga nggak bisa, tolol, goblok, akhirnya apa, beli kuota, main Instagram, dicurahkan kekesalannya di sosial media. Atau enggak ada orang kaya tapi udah nggak ngerti lagi hidupnya gimana, serba tertekan, akhirnya dicurahin lagi emosinya di sosial media. Dulu nggak ada kayak gini. Gue di dunia entertainment udah 13 tahun. Gue udah ngerasain dari tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, di tahun ke-8 tuh semuanya berubah. Dah gue mau berak. Ya lo serang aja ibu-ibu, gue nggak takut, emang yang gue omongin bener. Gue diserang sama organisasi yang ditakutin aja di Indonesia, FPI aja, gue kagak gentar. Lupa kalian, jangan suka pada insomnia lah. Jangan pada lupa ingatan lo pada ya. Dibilang gue takut ini takut itu, nggak ada yang gue takutin selain Allah Subhanahu Wa Taala sama anak-anak gue. Nggak ada. Udah gue mau berak nih. Jangan sampai gue live di TikTok gue lagi berak. Suka gila. Netizen tuh suka ini puter-puter balikin fakta. Ngeri kali. Amnesia, nah bener amnesia jadi insomnia kan. Nah coba lu lihat di berita-berita kriminal. Ibu membunuh anaknya, stres karena ditinggal lakinya. Banyak banget udah. Ibu membunuh anaknya lalu bunuh diri karena lakinya nggak ngasihin nafkah. Ibu rumah tangga bunuh diri dan membunuh anaknya juga karena lakinya sama perempuan lain. Banyak kan ibu-ibu yang stres. Makanya hidup tuh enjoy. Jangan liatin sosial media terus. Sekali-sekali baca tentang dunia luar. Udah ya, gue mau berak.